Pemirsa, seorang santri asal Banyuwangi meregang nyawa di pondok pesantrennya di Kediri. Santri Malang itu tewas setelah dianiaya seniornya. Informasi ini akan kami hadirkan dengan rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang kami rangkum dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Muncul tidak ada bilangnya kepleset. Bintang Balkis Maulana, seorang santri meninggal dunia dianiaya di salah satu pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur. Kasus terungkap setelah viral video kemarahan keluarga korban saat jenazah diantar pulang ke Banyuwangi. Korban meninggal pada 23 Februari 2024. Saat jenazah diserahkan, keluarga curiga karena ditemukan sejumlah bercak darah di kain kafan dan luka-luka pada jasad korban. Kapolres Kediri Kota membenarkan peristiwa penganiayaan hingga menyebabkan santri tersebut meninggal dunia. Mulanya, salah seorang pengasuh Ponpes Al-Hanifiyah menyebut tidak tahu menau terkait kasus penganiayaan tersebut. Pengasuh Ponpes hanya mendapat info jika korban tewas karena jatuh di kamar mandi. Mendapatkan laporan anak itu jatuh terpleset di kamar mandi, terus kemudian dibawa ke rumah sakit. Jadi di luar prediksi saya ada dugaan semacam, muncul dugaan aja tidak ada wong bilangnya kepleset. Sementara dari hasil penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi, ditemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah ke dugaan penganiayaan sebelum korban meregang nyawa. Tak berselang lama, polisi menetapkan 4 orang yang merupakan senior korban di Ponpes sebagai tersangka. Tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan berikutnya. Keempat orang tersangka langsung ditahan polisi, keempatnya yang juga senior korban. Ironisnya, salah satu tersangka berinisial AF ternyata merupakan kakak sepupu korban. Sementara, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengungkap jika pondok pesantren PPTQ Al-Hanifiyah belum memiliki izin operasi. Kami korban belajar di MTSN Sunan Joko di pondok pesantren Al-Hanifiyah. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban di Dusun Kendeng Lembu, Banyuwangi. Mia Nur Hasana, kakak korban, menjelaskan bahwa adiknya memiliki perangai yang baik sehingga tidak mungkin ia memiliki musuh di pondok pesantren. Mia membenarkan bahwa adiknya sering bercerita ia kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan oleh teman-temannya di pondok pesantren. Bahkan, beberapa hari sebelum meninggal dunia, sang adik meminta untuk dijemput di pondok pesantren agar bisa pulang ke rumah. Mia mengungkap permintaan ini bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu, adiknya juga sempat minta dijemput lantaran mengatakan dirinya dipukuli oleh seniornya. Namun saat itu pihak keluarga urung menjemput setelah bertanya kepada sepupu korban yang juga merupakan senior di ponpes yang sama. Sepupu korban membantah adanya penganiayaan. Tahun lalu adik saya bilang kalau dia dipukulin sama seniornya. Dia bilang, Mama, aku dipukulin sama senior ini banget seperti. Saya kira ya Bintang cuma ngada-ngada karena pengen pulang gitu.
Setelah menetapkan tersangka, polisi menggelar rekonstruksi guna melengkapi berkas penyidikan keempat tersangka. Rekonstruksi pun berjalan tertutup. Dalam rekonstruksi, total ada 55 adegan yang diperagakan oleh keempat tersangka. Adegan diawali saat keempat tersangka pelaku mendatangi korban hingga melakukan aksi penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Kemudian TKP yang kedua ada 12, TKP yang terakhir ada 40 adegan. Itu dari tanggal berapa sampai berapa? Sekitar 3 waktu, yaitu 18, 21 dan 22 sampai 23 ini hari. Hasilnya sesuai dengan yang di atas. Selain para pelaku, polisi juga memeriksa sejumlah saksi, mulai dari teman korban hingga pihak rumah sakit, termasuk polisi memeriksa pengasuh ponpes. Pengasuh pondok pesantren yang ikut mengantarkan jenazah pada hari itu saat ini sedang kita monitor, sedang berkoordinasi dengan pihak keluarga korban. Jadi dalam waktu dekat juga khususnya yang langsung saat itu mengetahui, menyaksikan dan mengantarkan korban. Keluarga korban terus mencari keadilan. Orang tua korban mendatangi Mapolres Kediri Kota untuk mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus. Kuasa hukum korban menilai jika peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban tidak hanya selama 3 hari, melainkan beberapa kali. Menurutnya, hal ini didasarkan atas pernyataan korban sebelumnya yang sempat meminta beberapa kali pulang. Tak hanya itu, tim kuasa hukum korban pun meminta agar pengasuh pondok pesantren harus segera diusut terkait meninggalnya korban. Masih ada indikasi bahwa peristiwa ini tidak hanya terjadi 3 hari. Ada sedikit perubahan sikap, ada beberapa keluhan kesehatan, mengeluh sakit kepala, sering sakit kepala. Menyatakan beberapa kali ingin pulang, tapi mengurungkan niat. Makanya kami harap juga dari pihak kepolisian nanti bisa melakukan pengembangan terkait dengan tidak hanya ke pelaku-pelaku saja, tapi juga ke pihak pondok. Upaya keluarga korban untuk mencari keadilan terus diperjuangkan. Sempat mengirim pesan meminta pulang, keluarga tak menduga ternyata itu adalah pesan terakhir. Bintang benar-benar pulang, tetapi pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Aksi koboi terjadi di sebuah ruko di Jatinegara, Jakarta Timur. Mantan suami artis menebar teror tembakan yang membuat korban bernama Muhammad Andika Muwardi terluka di bagian tangan. Luka korban akibat terkena serpihan kaca yang tertembak pistol pelaku. Aksi penembakan terjadi 8 Februari sekitar pukul 2 dini hari dan terekam CCTV. Pelaku terekam mengadang korban, kemudian menembakkan senjata api dan mengejar korban yang lari masuk ke dalam rumah toko. Korban mengungkapkan identitas pelaku yaitu Gatan Saleh. Pelaku diketahui sebagai mantan suami artis. Korban menyatakan sudah kenal lama dengan pelaku. Namun korban mengaku tidak mengetahui pemicu pelaku melakukan penembakan terhadap dirinya. Menurut korban, pelaku melakukan penembakan sebanyak 3 kali. Lebih, saya kenal pelaku udah lama. Kebetulan pelaku juga teman saya. Saya kaget gitu, kenapa dia bisa sampai separah itu melakukan. Mungkin dia ada dendam sama saya, atau apa saya tidak tahu. Yang pasti terlapor menembakkan itu senjata ke arah saya. Dalam keterangannya, korban juga mengatakan bahwa dirinya sempat terlibat cekcok melalui pesan singkat beberapa bulan sebelum kejadian.
Andika juga menduga pelaku diduga dalam kondisi mabuk saat menjalankan aksinya. Sebelumnya ada cekcok di WhatsApp ada. Kira-kira berapa? 4-5 bulan lalu lah. Terkait apa itu, Bang? Terkait ya kerjaan lah. Kerjaan. Seberapa dekat Abang dengan pelaku? Sama keluarganya dekat. Sudah kenal berapa lama, Bang? 10 tahunan ya. Pelaku keadaannya sepertinya mabok ya, sepertinya mabok. Usai kejadian, Andika langsung melapor ke Polres Metro Jakarta Timur. Polisi kemudian melayangkan panggilan pemeriksaan, namun pelaku selalu mangkir. Setelah 2 kali mangkir, akhirnya polisi meringkus Gatan Saleh. Polisi menangkap pelaku di daerah Tajur Bogor. Polisi sebelumnya telah mengetahui keberadaan pelaku dan langsung membawa surat penggeledahan hingga surat perintah penangkapan. Berdasarkan hasil penyelidikan saat itu, pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh. Dari hasil tes urin yang dilakukan, pelaku positif narkotika ganja dan psikotropika. Polisi juga mengatakan aksi pelaku dilatar belakangi akibat saling ejek di aplikasi pesan singkat. Perbuatan itu bahwa dia sadar penuh. Dia dalam keadaan sadar penuh. Tapi perlu informasi juga bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kami mengecek urinnya, dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika. Motifnya mereka itu berawal dari saling ejek menjegal satu dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin terduga pelaku merasa kecewa atau terhadap korban. Selanjutnya, polisi menentukan sangkaan pasal terhadap pelaku, yaitu atas percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa hak.